Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas tentang penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu disebabkan oleh terjadinya aterosklerosis atau terbentuknya plak lemak di pembuluh darah. Nah, plak sendiri itu dibedakan menjadi dua. Ada yang plaknya itu stabil, ada yang plaknya itu mudah untuk jadi ruptur. Nah, plak yang stabil ini itu ditutupi oleh adanya fibroscape di sini. Nah, si plak lemak ini itu ada di lapisan intima, tunika intima. Nah, karena plaknya ini stabil, maka dia tidak ruptur. Dia hanya menyebabkan penyumbatan di aliran darah, atau kita sebut sebagai stenosis. Nah, ketika terjadi stenosis pada pembuluh darah, maka si aliran ini seperti kayak pipa, kalau dia tersumbat, maka alirannya akan lebih sedikit. Begitu juga dengan pembuluh darah di jantung. Ketika ada plak lemak yang menyumbat, maka aliran darah yang menuju ke miokardium itu akan lebih sedikit. Yang ini akan menyebabkan terjadinya mismatch antara supply dan demand di jantung. Di mana kita tahu jantung itu terus bergerak, membutuhkan energi, dan energinya ini itu berasal dari nutrisi yang dibawa oleh aliran darah di pembuluh darah ini. Maka ketika dia tersumbat, maka antara supply dan demand di jantung itu akan tidak seimbang, menyebabkan terjadinya iskemia pada daerah yang tersumbat tadi. Nah, kalau pada kondisi yang plak stabil, itu biasanya belum ada keluhan. Kalau misal plaknya ini masih kurang dari 50% dari diameter pembuluh darahnya. Tapi ketika sudah lebih dari 50%, maka biasanya sudah muncul terjadinya keluhan seperti nyeri dada. Nah, pada plak yang stabil karena dia masih ada aliran di sini, maka biasanya terjadi keluhan, terjadi nyeri dada itu ketika si pasien ini itu melakukan aktivitas yang berat. Aktivitas yang berat, maka energi yang dibutuhkan itu akan lebih banyak daripada biasanya, sehingga demand-nya itu lebih banyak. Dengan supply yang sedikit, tapi demand-nya lebih banyak, maka akan muncul terjadinya iskemia yang lebih banyak lagi. Tuh. Kemudian kalau yang plak yang satunya ini yang mudah terjadi ruptur, ini, seperti yang kita tahu, awalnya kan dia ada penutupnya, ada, kayak topinya ini. Nah, ketika dia mudah ruptur, si plaknya ini dia pecah, kemudian menimbulkan adanya luka. Kalau ada luka, maka si tubuh ini akan mencoba untuk memperbaiki jaringan di sini. Lapisan pembuluh darah ini akan diperbaiki. Sebenarnya niatnya baik untuk memperbaiki, tapi proses penyembuhan luka atau kita sebut sebagai trombosis itu akan terbentuk suatu trombus. Nih, nah karena pembuluh darah di jantung itu kecil, maka si trombus ini akan menyumbat pembuluh darah. Bisa parsial, bisa juga total. Tuh, nah pada plak yang mudah ruptur ini itu yang akan menyebabkan terjadinya infak atau kita sebut sebagai akut coronary syndrome. Nah, si akut coronary syndrome ini itu ada berbagai macam atau kita klasifikasikan menjadi 4. Ada stable angina, ini yang kita bahas tadi di awal, yang plaknya itu stabil. Ada yang plaknya tidak stabil. Yang plaknya tidak stabil itu ada 3. Ada unstable angina, ada NSTEMI, ada STEMI. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang stable angina, di sini nih kita baca aja ya. Di sini nyeri dadanya itu berkembang ketika terjadi peningkatan dari demand atau kita umpamakan ketika si pasiennya ini beraktivitas berat, maka demand-nya akan meningkat dan akan muncul keluhan eh, nyeri dada itu tadi. Nah, di sini disebabkan oleh adanya stable atherosclerotic plaque. Tuh, jadi plaknya di sini itu stabil. Dia sebenarnya nggak ruptur. Di sini masih ada aliran darah. Maka yang terjadi pada stable angina ini, di sini EKG-nya itu normal. EKG-nya normal, dan ketika dicek troponin itu juga normal. Troponin di sini itu dia meningkat ketika terjadi adanya nekrosis pada miokardium. Nah, pada stable angina ini, itu hanya terjadi iskemia, sehingga si troponinnya ini tidak meningkat. Nih, disebutkan bahwa di sini no infarct. Nah, kita bahas yang uh, disebabkan karena adanya ruptur dari plak. Itu ada unstable angina, NSTEMI, sama STEMI.
Di sini kalau dari guideline itu dibagi menjadi dua sebenarnya. Ada yang non-ST elevation, acute coronary syndrome. Jadi NSTE ACS itu ada unstable angina sama NSTEMI. Kemudian ada juga yang ST elevation acute coronary syndrome atau STE ACS itu adalah STEMI. Nah, di sini dibedakan tadi menurut dia ada ST elevasi atau tidak. Dimana kalau yang unstable angina dan NSTEMI itu tidak ada ST elevasi. Nah, di sini yang ada EKG-nya itu kalau nggak ST depresi, ya T inverted. Jadi, ada ST depresi atau T inverted, atau bahkan bisa normal. Nah, bedanya apa antara unstable angina sama NSTEMI? Bedanya adalah pada troponinnya. Nah, pada unstable angina, kadar troponinnya itu normal. Kenapa? Karena di sini tidak ada infak. Nih, oklusinya itu masih parsial. Sehingga aliran darah itu masih memungkinkan untuk lewat, sehingga tidak terjadi infak. Nah, pada NSTEMI itu kemungkinan aliran darah lewat itu sudah kecil, sehingga kan muncul terjadinya infak atau nekrosis pada miokardium. Karena terjadi nekrosis, maka di sini troponinnya akan meningkat. Nah, tapi untuk gambaran EKG-nya itu bisa ST depresi, bisa T inverted. Nah, untuk yang STEMI itu oklusinya sudah komplit, sudah total, sehingga sudah tidak memungkinkan aliran darah untuk lewat di antara si trombus ini, sehingga akan menyebabkan terjadinya infak yang lebih luas, ada infak yang namanya infak transmural. Nah, tanda dari STEMI ini selain troponinnya meningkat, maka yang pertama kita lihat dari EKG itu adalah terjadinya ST elevasi. Nah, nanti kita bahas selanjutnya bentuk-bentuk dari ST elevasi. Nah, jadi untuk penjelasan secara klinisnya ya, kalau unstable angina itu tadi kan troponinnya masih normal ya, berarti kan belum ada nekrosis dari sel jantung, tetapi dia sudah ada stenosis, sudah ada penyumbatan gitu. Jadi bisa juga dari unstable angina maka akan berubah menjadi NSTEMI, menjadi STEMI itu bisa. Seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya umur, itu bisa berubah jika tidak diatasi dari faktor-faktor resikonya. Kemudian kalau yang NSTEMI, karena troponnya sudah meningkat, maka di sini sudah terjadi kerusakan dari miokardium, sudah terjadi nekrosis miokardnya. Tetapi si penyumbatannya itu masih parsial. Itu. Kemudian kalau yang STEMI itu penyumbatannya sudah total dan sudah ada kerusakan dari miokardium secara lebih banyak daripada yang NSTEMI. Jadi kerusakannya lebih luas karena oklusinya tadi total. Gitu. Kemudian ini dari EKG itu bisa kita lihat di mana letak terjadinya penyumbatan. Gitu. Jadi ini awalnya dari kita harus paham dulu anatomi dari pembuluh darah dari jantung. Nah, jadi dari aorta, aorta itu akan uh, bercabang menjadi dua. Ada yang ke kanan atau kita sebut sebagai right coronary artery (RCA), ada yang ke kiri. Yang ke kiri ini pertama adalah left main coronary artery. Nah, left main coronary artery ini nanti akan bercabang menjadi dua. Ada yang ke depan, ada yang ke samping. Nah, yang ke depan itu kita sebut sebagai left anterior descending artery atau LAD. Nah, yang ke samping itu adalah left circumflex artery. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi, dari yang LAD, itu karena dia ke depan, maka nanti di EKG itu bisa kita lihat di V1, V2, dan V3, V4. Jadi, kita sebut sebagai anteroseptal. EKG anteroseptal itu adalah V1 sampai V4, tapi bisa kita bagi menjadi dua. Ada V1 sampai V2 itu bagian septumnya, dan V3, V4 itu bagian anterior. Tuh. Kemudian yang ke samping itu left circumflex, itu di EKG bisa kita lihat dengan sadapan V5, V6, lead 1 dan AVL. Itu adalah lateral. Kemudian yang ke arah kanan
itu diperdarahi oleh right coronary artery. Nah, ini itu ada yang ke inferior, ada yang ke posterior. Nah, yang ke inferior itu di EKG bisa kita lihat di lead 2, lead 3, dan AVF. Kemudian yang ke posterior itu bisa kita lihat di V7, V8, dan V9. Gitu. Kemudian, nah ini ya gambarannya. Nih, kalau kita mau lihat infak inferior, maka yang kita lihat itu di EKG ada di lead 2, lead 3, dan AVF. Yang perdarahi apa? Yang perdarahi adalah right coronary artery. Nah, jadi konsepnya di sini adalah mereka selalu temenan. Jadi yang inferior ini diekspresikan oleh ketiga sadapan ini. Nah, jadi minimal itu ada dua sadapan yang eh, ada kelainan yang sama. Misal kita lihat ada ST elevasi di lead 2, maka minimal ada lead 3 atau AVF yang memiliki ST elevasi juga untuk kita bisa menentukan kalau itu terjadi ACS di inferior. Jadi kalau misal satu itu belum signifikan untuk bisa dikatakan sebagai ACS. Begitupun juga dengan kelainan-kelainan yang lain. Jadi mereka harus eh, sama antara teman-temannya ini. Nah, kalau yang anteroseptal itu V1 sama V2. Nih, jadi kita lihat kalau misal ada infak di anteroseptal, yang kita lihat adalah V1 dan V2. Kemudian anterolateral itu V5 sama V6, atau kita sebut sebagai lateral, tadi yang dari arteri sirkumfleks. Kemudian yang ke anteroapikal, di bagian anterior tapi lebih ke apex, itu adalah V3 dan V4. Kalau yang septal itu kan bagian tengah ya, kalau yang apex itu bagian ujung. Gitu. Nah, kalau lateral itu kita lihat dari lead 1 dan AVL. Gitu. Kemudian, tadi kita sudah membahas tentang ini, non-ST elevation acute coronary syndrome, itu ada kriterianya. Jadi kriterianya, kalau dilihat dari EKG, itu adanya ST depresi dengan ukuran lebih dari sama dengan 0,05 mV di dua lead yang berteman tadi. Jadi kalau inferior ya 2-3 AVF gitu. Jadi antara minimal 2 itu ada ST depresi. Nah, ST depresinya yang apa? Jadi ST depresi itu sebenarnya ada beberapa bentuk, tapi yang signifikan untuk terjadi ACS di sini, yang non-ST elevation ACS, itu adalah yang horizontal dan yang downsloping. Jadi horizontal itu si ST ini itu sudah lebih rendah daripada garis isoelektrisnya. Nah, ini kan lebih rendah ya, tapi horizontal bentuknya. Jadi lurus. Kalau yang downsloping, ini ST elevasinya lebih rendah dari garis isoelektris, tapi bentuknya itu turun ke bawah. Ini berarti lebih lebih jelas ya. Nah, ini tipikal terjadinya iskemia atau ACS. Nah, kalau T inverted itu harus lebih dari 0,1 mV sama di dua lead yang eh, berurutan atau yang dua lead yang di tempat yang sama. Nah, kalau ini yang tadi saya bilang, jadi ST depresi itu sebenarnya ada beberapa. Selain horizontal sama downsloping, itu juga ada upsloping. Tapi untuk yang upsloping ini itu tidak tidak biasanya bukan untuk ACS. Kalau kita lihat di sini si gelombang ST si segmen ST ini itu sebenarnya udah di bawah dari garis isoelektris pada awalnya. Tapi upsloping dia naik. Nah, ini tidak signifikan pada terjadinya ACS. Biasanya kalau ACS itu horizontal atau downsloping. Kemudian ini kita lihat di sini ada ST depresi sebenarnya, tapi kita lihat juga ada T flat sama ada gelombang U juga. Nah, ini biasanya terjadi pada kasus-kasus hipokalemi. Kemudian pada
toksisitas dari digoxin itu juga terjadi ST depresi. Bisa kita lihat di sini, tapi bentuknya itu seperti bola, jadi tidak tidak ujungnya itu tidak lancip. Nah, ini biasanya khas pada toksisitas digoxin. Gitu. Nah, ini untuk variasi dari gelombang T. Jadi, gelombang T yang normal itu seperti ini. Dia naik dan tidak simetris. Tapi pada kondisi yang hiperakut, yang T large, itu biasanya pada hiperkalemi dan pada iskemia transmural. Tapi bedanya di sini adalah pada hiperkalemi itu biasanya ujungnya ini lancip, tapi pada iskemia transmural itu ujungnya melengkung atau tidak lancip, kayak kayak cembung gitu. Dan dua-duanya biasanya simetris. Tapi pada normalnya itu kan gelombang T itu nggak simetris antara kanan dan kirinya ini nggak simetris. Kemudian pada T inverted itu tidak hanya ada pada acute coronary syndrome, tapi juga bisa pada hipertrofi kardiomiopati atau pada perimyokarditis. Jadi bisa kita cek untuk biomarker troponin atau CKMB untuk memastikan apakah ini acute coronary syndrome atau penyakit yang lain. Nah, untuk variasi dari ST elevasi itu dibedakan mungkin agak lebih rumit daripada yang ST depresi ya. Karena di sini ada ukurannya menurut umur dan menurut lead-nya. Jadi kalau selain dari lead V2 dan V3 di semua orang baik laki-laki maupun perempuan di umur berapapun, itu kalau udah lebih dari 1 mm itu sudah bisa dikatakan sebagai ST elevasi. Tapi kalau ST elevasinya ini kita jumpai di lead V2 dan V3, maka kita harus melihat dulu apakah ini perempuan atau laki-laki. Kalau laki-laki kita bedakan lagi usianya kurang dari 40 tahun atau lebih dari 40 tahun. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kalau wanita itu lebih dari 1,5 mm itu sudah bisa dikatakan sebagai ST elevasi. Kalau laki-laki yang lebih dari 40 tahun, maka lebih dari 2 mm itu sudah bisa dikatakan sebagai ST elevasi dan kalau kurang dari 40 tahun itu lebih dari 2,5 mm. Tuh. Nah, ST elevasi sendiri juga bentuknya itu beda-beda. Ada yang convex atau cembung, ada yang straight, lurus ke atas, ada yang horizontal, straight horizontal, dan ada yang straight down sloping. Tapi biasanya yang sering itu yang tiga ini, yang untuk yang down sloping ini biasanya tidak sering terjadi seperti itu. Nah, untuk tata laksananya, pertama jika SpO2 pasiennya ini kurang dari 90%, maka kita bisa berikan oksigen terlebih dahulu dengan NRM. Kemudian bisa kita berikan aspirin, loading dose dengan dosis 160-320 mg. Lalu kita berikan nitrogliserin. Nitrogliserinnya bisa diberikan sublingual atau bisa spray dengan bisa dengan ISDN 5 mg atau nitrogliserin 0,4-0,5 mg. Kemudian karena penyebabnya ini adalah penyumbatan karena trombus, maka di sini kita berikan antiplatelet bisa clopidogrel 300 mg atau ticagrelor 180 mg. Ya, mungkin itu untuk pembahasan dari penyakit jantung koroner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.